Inilah pendapat aku mengenai anime Fall 2024. Aku Kiri Sensei, langsung aja kita mulai ke pembahasan. Yang pertama datang dari Bleach Seinen Keisen season 3. Menurut pendapatku ini adalah season yang paling bagus penggambarannya. Lebih bagus daripada season pertama dan season kedua di akhir Bleach Seinen Keisen Hen. Di sini gue melihat animasi yang sangat mulus. Season 3 ini bahkan sampai mendapat skor 9.07. Yang kalau kalian lihat di top anime series di By My Anime List, itu tuh hampir ngalahin Hagane no Ren Kinjutsu. Ya kalau kalian nggak tahu, itu Full Metal Alchemist Brotherhood. Hype dan nostalgia para fans itu sangat kuat ya, terutama untuk series lama seperti Bleach yang besutan dari Jump series. Menurut gua, kalau kalian suka anime action dengan cerita yang tidak berbelit-belit seperti kawannya, yaitu Naruto, mungkin One Piece, mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat gue. Selanjutnya gue pengen bahas Seregen Soki season 2. Mungkin buat kalian yang nunggu-nunggu fanservice dan harem dari anime ini, gue rasa penceritanya agak lumayan ya buat ngisi waktu luang kalian. Biar bagaimanapun, untuk anime seperti ini, kesan dari season pertama dan nostalgianya itu tidak dapat dibandingkan dan akan sangat sulit menurut gue untuk membuat sebagus season pertamanya. Overall gue bisa nilai anime Seregen Soki season 2 ini lumayan kalau boleh poin dari 7 sampai 10. Kenapa gue bilang begitu? Dimulai dari cara penerjemahannya yang sangat noisy, yang mau gabungin antara bahasa yang berbeda dengan yang sama, itu mengganggu pendengaran dari audiens. Dan anime ini sangat less konflik, jadi konfliknya di mata gue cukup minim. Dan cocok banget buat kalian yang pengen enjoy aja tanpa melihat konflik dalam anime. Yang ketiga, saran gue adalah Blue Lock season kedua. Banyak isu di mana animasinya agak kurang bagus. Cuman kalau dari penceritaannya menurut gua masih oke-oke aja. Ada bagian awal di mana animasinya di season pertama itu memukau para fans, dan ketika season kedua, tepatnya di episode kedua, kok agak kacau. Terutama pada scene ini nih, kalian bisa lihat. Tapi menurut gua overall dari segi penceritaan cukup menarik. Bahkan kalau nggak ngitung visual, gue bisa kasih nilai ini anime 8,5 dari 10. Dan gue sangat rekomen buat kalian nontonin anime ini, terutama bagi kalian yang sangat suka dengan sepak bola. Gue yakin wibu dari zaman generasi milenial sampai generasi alpha pun tetap banyak yang suka bola. Selanjutnya bahas anime Mao 2099. Menurut gue konsepnya sangat unik, penggabungan antara sihir dan dunia modern. Dari penceritaannya ini mengajarkan kalau sehebat-hebatnya Mao di zamannya, even dia berinkarnasi pun dia tidak akan bisa mengalahkan anak buahnya karena ketinggalan teknologi. At least mereka ketinggalan ilmu pengetahuan. Jadi di sini ilmu pengetahuan tetap menang. Mereka lebih maju dan anak buahnya yang ini yang lebih maju mengkhianati atasannya karena dia iri. Tapi apakah hanya itu saja? Karena anak buah dari Raja Iblis ini tidak membunuh Raja Iblisnya atau tuannya sendiri. Gue jujur masih penasaran sama motif dan tujuan dari anak buahnya. Tapi ada anak buah yang masih setia. Kalau kalian lihat heroin ini yang rambutnya putih, dia juga mantan anak buah dari Mao Sama. Tapi dia menggunakan sistem teknologi untuk meningkatkan kemampuan sihirnya. Anggap saja dia pakai teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan sihirnya, dan ini tidak bisa digunakan oleh sang Mao Sama karena sudah direncanakan oleh anak buahnya. Karena kalau sampai Mao Sama ini menggunakannya, maka si pengkhianat ini kemungkinan tidak bisa menang. Bawahan yang masih setia dengan Mao Sama ini kini berbaur dengan manusia biasa dan bekerja. Tapi sayangnya, karena gajinya kecil, dia hanya bisa tinggal di apartemen yang kecil. Dan disinilah mereka akan mulai menjalani kehidupan. Walaupun begitu, Mao Sama tetap mensupport anak buah yang tidak mengkhianatinya, si heroin ini.
Menurut gue cerita ini menarik dan gue akan kasih nilai 9 dari 10 dulu karena world buildingnya yang menarik, futuristik, dan bagus. Dan sebenarnya gue juga pengen kasih rating di anime Bleach Seinen Keisen. Kenapa gue nggak mention di awal? Karena untuk anime Bleach Seinen Keisen season 3 ini gue bisa kasih nilai tertinggi, dan nilai tertinggi itu di akhir. Sebenarnya gue pengen kasih 10 banding 10, tapi karena ada aspek yang lain dan detail yang lain dan yang menurut gue agak kurang, gue kasih rating Bleach Seinen Keisen season 3 ini 9.8 dari 10 sejauh ini, karena Bleach sendiri punya nuansa yang kuat dan konsistensi penceritaan yang terus-menerus konsisten dengan pertumbuhan plot yang menurut gua sangat bagus. Sekian dari Kiri Sensei, terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka, silakan like dan komen dan kasih saran agar gua semakin semangat bikin video seperti ini lagi. Kalau kalian ingin part 2 dan pembahasan lanjutan, request aja di kolom komentar. Sekian dari gua, terima kasih.